Shalom adik-adik. Ketemu lagi bersama Kak Feve dan Kak Rendra di ibadah sekolah minggu GKRI Mojorejo. Untuk itu kita akan berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Minta tolong Kak Rendra untuk memimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan satu lagu KASIH. Kak Rendra, dengar-dengar katanya sekolahnya Kak Rendra sudah mulai sekolah offline nih. Bener nggak itu? Bener dong. Wah, itu gimana tuh? Ceritain dong. Selama sekolah offline itu ya seru, bisa ketemu teman-teman, terus bisa belajar bareng. Tapi ndak enaknya itu ada jaga jaraknya itu. Oh, nggak bisa kumpul-kumpul ya? Iya. Kalau di sekolahnya Kak Feve juga sekolah offline, tapi cuma sebulan sekali masuknya. Wah, sebulan sekali. Kak Rendra masuknya sebulan sekali juga? Enggak. Oh? Kak Rendra masuknya 2 hari sekali. Wah, mantep tuh. Adik-adik yang di rumah, nanti kalau situasinya udah membaik, pasti juga ke sekolah offline kok, ketemu sama teman-teman, tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Oke, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, duduk yang manis, kita siapkan hati kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar.
Shalom, apa kabar anak-anak? Tentu kalian baik-baik bukan? Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami ada saat ini ada Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya, ada pertanyaan nih untuk kalian. Pertanyaannya itu gampang ya. Apa yang kita harapkan kalau kita menanam pohon? Ayo apa? Pasti yang kita harapkan adalah buahnya. Betul. Ya. Nah, ini anak-anak, ini kira-kira buah apa ya? Kalau kita tanam jeruk, tentunya akan memetik buah jeruk. Nah, ini. Kalau kalian tanam apel, ya pasti ya buah apel. Nah gitu ya, jadi kita harapkan pasti buahnya. Ya mungkin kalau kita tanam apel mungkin sekian lama ya, kita harapkan pasti buahnya. Atau tanam jeruk, pasti kita harapkan buahnya. Nah tapi ada juga pohon yang tidak berbuah. Loh kenapa ya tidak berbuah? Mungkin ya kurang disiram atau mungkin enggak disiram sama sekali. Atau juga tidak dipupuk. Dan juga ya tentunya kalau kita punya buah itu harus apa? Harus kalau kita tanam itu harus ya kita pelihara ya dengan baik. Nah kalau tadi tidak berbuah mungkin juga ya di samping kita tanam tadi ya, kita pelihara dengan baik, siram dan juga dipupuk, pasti berbuah dengan banyak mungkin itu ya. Nah tapi kalau tidak berbuah ya diapakan ya? Diapakan coba? Ya mungkin ya dipotong sudah ya. Nah gitu. Jadi anak-anak pasti yang saya bilang tadi ya, kalau kita menanam yang kita harapkan adalah buahnya. Ya kita baca Alkitab kita dari Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini firman Tuhan ya, mengatakan bahwa kita harus tetap di dalam dia. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen ya, sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah, harus tetap di mana? Tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, anak-anak, kalau namanya berbuah itu harusnya apa dulu ya? Masa langsung berbuah? Kalau kita tanam sesuatu itu masa langsung berbuah? Kan tidak ya. Harus kita menanam, terus kemudian juga nanti kalau menanam itu pasti tumbuh apa ya anak-anak? Tumbuh apa? Tumbuh akarnya, ya betul ya.
akarnya. Nah, ini seperti ini akar. Kalau kalian menanam misalnya sesuatu atau jeruk atau apa gitu ya, pasti akan muncul akarnya ya. Nah, oke, udah tahu ya, pasti tumbuh akar dulu. Nah, coba kita baca lagi dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ayo buka lagi Alkitabnya dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Oke, kalau sudah menemukannya, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi anak-anak, kata Tuhan di firman Tuhan ini ya, yaitu hendaklah, lah itu perintah anak-anak ya, hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Nah, ini kalau kita baca di sini kan ini tulisan Rasul Paulus ya. Paulus ini menggambarkan ya sesuatu pohon ya, maksudnya gambaran pohon yang memakai akar untuk mencari makanan dari dalam tanah. Jadi pohon itu supaya dia mendapatkan makanan harus ada akar. Nah, jadi kalau tidak ada akar dia nggak bisa ya tumbuh pohon yang besar, bahkan berbuah ya nggak bisa pasti ya, pasti tidak bisa kalau tidak punya akar. Nah, demikian pula hidup kita harus berakar di dalam Yesus Kristus. Artinya Yesus adalah sumber utama kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak kita harus berakar di dalam siapa? Ya betul ya, di dalam Yesus. Nah, pertanyaan lagi nih, ya pertanyaan untuk kita, bagaimana supaya kita berakar di dalam Tuhan? Ya tadi kan Tuhan mau kita itu berakar di dalam Dia. Nah, kita harus apa? Harus tetap di dalam Tuhan. Jadi supaya kita berakar dalam Tuhan, kita harus tetap di dalam Tuhan. Nah, maksudnya apa anak-anak? Harus tetap di dalam Tuhan itu apa? Tetap ya. Tetap itu maksudnya tidak bergeser. Nah, tidak bergeser ya. Kalau kita berdiri nih, misalnya lagi upacara nih. Jadi kita harus tetap, jangan pindah-pindah. Kalau namanya gini namanya bergeser ya. Nah, tapi kalau gini tetap enggak pindah kiri, enggak pindah kanan kalau sudah mantap di situ ya. Nah, mungkin juga kalau kita umpamakan dengan iman kita ini, kita tidak boleh bergeser. Tidak boleh bergeser, tetap di dalam Tuhan. Jadi iman kita tetap di dalam Yesus. Setia ikut Yesus. Ya, setia ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita tetap setia, tetap di dalam Tuhan Yesus. Kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, satu-satunya, tidak ada yang lain ya anak-anak ya. Jadi kita dari kecil, kalian sudah dari kecil ya, dari lahir, sudah sebagai anak Tuhan, sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, sampai sekarang kalian tetap di dalam Tuhan, ya di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi kita tetap sampai kita tua, ya.
tetap setia. Nah, supaya kita tidak bergeser, tidak pindah seperti ini, ya, kita apa yang kita lakukan? Nah, kita tiap hari itu harus ada baca Alkitab. Nah, kenapa? Karena itulah yang menjadi tuntunan hidup kita. Dalam Alkitab itu anak-anak macam-macam ya perintah Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian apalagi selain baca Alkitab, berdoa. Nah, kita tetap berdoa. Tidak tiap hari mungkin kita mau belajar ya, kemudian mau makan atau kita mau berpergian atau apapun ya, mungkin kita dalam keadaan kurang sehat, kita mohon kesembuhan dari Tuhan, tentu kita berdoa. Nah, kemudian apalagi kecuali itu, memuji Tuhan. Nah, kalau kita memuji Tuhan itu enggak harus di gereja, dimanapun kita bisa memuji Tuhan. Dan enggak harus juga kita memuji Tuhan tuh dengan keluar suara, ya dalam hati pun juga enggak apa-apa kita memuji Tuhan. Nah itu ya, kemudian apalagi, ya mungkin juga kita tetap bersukacita. Jadi kita enggak boleh muka-muka murung, tiap hari ada pergumulan. Aduh banyak sekali tugas saya ini ya, tugas sekolah, terus kita merengut, ya enggak boleh ya. Kita bersukacita menghadapi semuanya itu. Nah jadi anak-anak, jadi kita harus supaya kita tidak bergeser dari iman kita, kita yang melakukan itu tadi ya, baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan, dan juga tiap hari kita ada ucapan syukur, terus ada bersukacita. Nah itu ya yang kita harus lakukan. Sehingga dalam kehidupan kita ini terus menghasilkan sesuatu yang baik. Seperti tadi ya, tema kita tadi apa? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah bukan hanya berakar, masa akarnya nggak bisa kita nikmati dong. Nah jadi harus berakar, setelah berakar tuh bertumbuh besar ya kan. Kecil, terus itu besar. Kemudian apa yang diharapkan? Yaitu tadi berbuah. Nah berbuah itu anak-anak bukan sebatas berbuah saja. Pasti yang menanam pohon itu mengharapkan buahnya apa? Pasti rasanya apa? Manis ya. Betul, manis. Enggak mungkin mengharapkan sudahlah jeruk saya ini enggak apa-apa lah asam. Nah, pasti kita kecewa. Ya. Pasti kecewa kalau jeruk yang kita tanam itu rasanya asam atau kecut. Pasti enggak enak. Pasti yang diharapkan adalah berbuah rasanya manis ya. Oke, jadi begitu juga dengan kita. Kita berbuah harus menghasilkan buah yang enak, manis. Nah, seperti apa maksudnya kok manis? Ya, sikap kita harus menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang lain, menyenangkan orang tua kita. Nah, kalau kita misalnya contohnya anak-anak ya, nak kamu belajar dengan baik ya, nggak mau. Jadi kita kan sikap kita seperti apa? Kan enggak menyenangkan orang tua atau menyenangkan orang lain. Atau diminta, nak kamu nyapu ya, enggak mau. Lah kan enggak menyenangkan itu namanya. Jadi anak-anak supaya kita menyenangkan hati orang tua atau orang lain, ya kita harus taat, ya dengar-dengaran. Demikian juga Tuhan ya, Tuhan mau supaya kita juga taat kepadanya, menjalankan setiap perintahnya. Nah itu nanti akan menghasilkan buah yang manis ya, sikap kita pasti baik. Ya begitu ya anak-anak ya. Jadi kita rindu supaya hidup kita ini berakar, bertumbuh dan berbuah yang manis.
Ya itu saja firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan lagi oleh Tuhan untuk kami hidup, bertumbuh, dan juga berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu supaya hidup kami ini Tuhan menghasilkan buah-buah yang manis. Kami rindu Tuhan sikap kami menyenangkan sesama kami dan juga orang tua kami, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami terus berdoa untuk anak-anak dalam kegiatan hari demi hari. Tuhan terus memberkati dalam sekolah, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kepintaran kepada anak-anak semua, dan juga tetap setia di dalam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu, mengikuti sekolah Minggu. Tuhan tolong anak-anak supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk orang tua dalam pekerjaan hari lepas hari. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa untuk sekolah Minggu. Tuhan terus memberkati guru-guru kami, guru-guru sekolah Minggu, supaya Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan, GKRI, Tuhan terus memberkati hamba Tuhan Bapak Suryo sebagai gembala kami. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, firman Tuhan tadi luar biasa banget ya. Kakak yakin adik-adik semua di rumah pasti diberkati. Ingat, kita harus senantiasa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Betul nggak Kak Rendra? Betul dong. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan satu lagu, Mentega dan Roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
Oke adik-adik, terima kasih persembahannya. Untuk menutup ibadah kita akan berdoa, minta tolong Kak Veve untuk berdoa. Baik adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke? Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi perluasan kerajaan-Mu dan pelayanan di GKRI Mojorejo. Tuhan, sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Kiranya Engkau terus menyertai kami ya Bapa, dan Engkau terus melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa like, comment,